Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika kelas Bu Nani. Bagaimana ya untuk menyelesaikan soal-soal seperti berikut ini? Kalau gitu kita saksikan saja video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, bentuk 18 pangkat 2 dikali 72 pangkat 2 dapat disederhanakan menjadi, kita rubah dulu 18 menjadi 6 kali 3 dan 72 menjadi 36 kali 2. Kemudian 36-nya kita rubah lagi menjadi 6 pangkat 2. Selanjutnya 18 pangkat 2 dikali 72 pangkat 2 menjadi 6 kali 3 kurung pangkatkan 2 dikali 6 kuadrat kali 2 dipangkatkan 2. Kemudian ingat sifat bilangan berpangkat bahwa A kali B yang dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Sehingga 6 kali 3 dipangkatkan 2 dan 6 kuadrat kali 2 dipangkatkan 2 dapat kita rubah menjadi 6 kuadrat kali 3 kuadrat dikali 6 kuadrat dipangkatkan 2 dikali 2 dipangkatkan 2. Nah, ini kita rubah posisi penulisannya. 6 kuadrat dipangkatkan 2-nya kita dekatkan dengan 6 pangkat 2. Lalu kita ingat kembali bahwa A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Jadi pangkatnya yang dikali. Kemudian ingat lagi juga dari sifat yang pertama tadi berlaku kebalikannya. Jika ada A pangkat M dikali B pangkat M, dapat kita tuliskan menjadi A kali B pangkat M. Jadi berlaku kebalikannya juga ya. Nah, maka ini menjadi 6 kuadrat dikali 6 pangkat 4 dikali 3 kali 2 kita kurung A pangkat M dikalikan A pangkat N maka menjadi A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya ditambah. Sehingga menjadi 6 pangkat 2 ditambah 4 menjadi 6. Lalu 3 kali 2 tadi menjadi 6 ya. Nah sekarang menjadi 6 pangkat 8. Sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk soal yang kedua, kita ingat kembali sifat bilangan berpangkat. Untuk A pangkat M dipangkatkan N, ini menjadi A pangkat M dikali N. Sehingga bentuknya menjadi 3 pangkat 2 kali 5 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 dikalikan 4. Nah, ini akan menjadi 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 3 per 3 pangkat 12. Kemudian ingat kembali sifat bilangan berpangkat untuk A pangkat M dikali A pangkat N, maka ini menjadi A pangkat M plus N. Begitupun untuk A pangkat M dibagi A pangkat N, ini menjadi A pangkat M dikurangi N. Sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi 3 pangkat 10 ditambah 3 karena ini merupakan perkalian. Sehingga kita jumlah dan karena dibagi dengan 3 pangkat 12 maka kita kurangi dengan 12 sehingga menjadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Sehingga untuk kali ini jawabannya adalah. Selanjutnya untuk soal ketiga, 2 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 4 lalu dibagi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kemudian hasilnya dipangkatkan lagi 2.
kita dapat melakukan penyederhanaan terlebih dahulu. Kalian lihat di sini ada 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 3. Begitupun di sini juga ada 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 3. Kita bisa sederhanakan dulu sehingga menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 3 dikalikan 3 pangkat 4 dikurangi 3. Kemudian ini kita pangkatkan 2. Nah, 2 pangkat 5 dikurangi 3 berarti pangkatnya sekarang menjadi 2 pangkat 2. Kemudian untuk yang 3 pangkatnya menjadi 3 pangkat 1. Kita pangkatkan 2. 2 pangkat 2 4 dikalikan 3. 4 kali 3 12. Kemudian kita pangkatkan 2. 12 kuadrat ini sama artinya dengan 12 kali 12. Sehingga hasilnya adalah 144. Sebelumnya diingat kembali sifat bilangan berpangkat. Jika ada bilangan berpangkat bulat negatif A pangkat min M, maka ini sama artinya dengan 1 per A pangkat M. Sehingga kita bisa ubah 2 pangkat min 3 ini menjadi 1 per 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat min 2 menjadi 1 per 2 pangkat 2. 5 pangkat min 1 menjadi 1 per 5 pangkat 1. Nah, ini kita kerjakan seperti penjumlahan atau pengurangan pecahan ya. 1 per 2 pangkat 3 artinya 1 per 8. Kemudian ditambah dengan 1 per 4 dikurangi dengan 1 per 5. Nah, ini kita samakan penyebutnya dengan KPK dari masing-masing penyebut sehingga KPK 8, 4, dan 5 ini adalah 40. Kita ubah menjadi per 40. Nah, berarti 1 per 8 ini menjadi 5 per 40. 1 per 4 ini menjadi 10 per 40. Kemudian 1 per 5 menjadi 8 per 40. Kita operasikan sesuai penjumlahan atau pengurangannya. 5 ditambah 10 15, kemudian dikurangi 8 hasilnya 7 sama dengan 7 per 40. Nah, di sini 7 per 40. Kalau kalian ada yang belum bisa cara mengubah dari pecahan biasa ke desimal, 7 per 40 ini kita buat atau kita tambahkan 0 di belakangnya, di belakang 7 sehingga menjadi 7,0000 dibagi 40. 7 dibagi 40 seperti biasa ini nggak bisa ya, maka kita tulis 0, nah sekarang kita gunakan 0 yang untuk bantuannya tadi. 70 dibagi 40 ini hasilnya adalah 1 dikali 40 kita kurangi 30 hasilnya. Kita gunakan lagi 0 yang sebagai alat bantu hitungnya. 300 dibagi 40 hasilnya 7 kali 40 280. Kita kurangi lagi, lalu kita turunkan lagi 0 alat bantunya. 200 dibagi 40 hasilnya 5. Sehingga jawabannya adalah 0,175. Itu tadi untuk pembahasan soal sesi pertama. Selanjutnya simak beberapa soal lanjutan di video berikutnya. Silahkan share, like, dan subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.